Mantap. Mengalami perubahan, dan perubahan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi sehingga masyarakat tetap dapat belajar apa saja, kapan saja, dimanapun mereka berada. Pemerintah telah memutuskan bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Memulai pembelajaran tatap muka. Tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi, pertama harus zona hijau, dan itu penetapannya ada di gugus tugas, dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau, kuning, dan oranye. Jadi pertama, kabupaten kota itu harus zona hijau. Kedua, Pemda harus memberikan izin, jadi Pemdanya pun harus setuju. Dan yang ketiga, satuan pendidikan telah memenuhi, yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka. Pada saat ini semua tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka. Tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi, yaitu orang tuanya murid pun harus setuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu. Jadinya misalnya sekolah zona itu sudah zona hijau, Pemda sudah mengizinkan, dan satuan pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya, sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah. Jadi murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka, kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman, murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan adik-adikku semua? Selamat berlibur ya. Ini kakak akan sampaikan kepada kalian yang baru saja live streaming dari TV di Kemendikbud ya, tentang kapan tahun ajaran baru akan dimulai. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi memutuskan tahun ajaran baru sekolah akan tetap dimulai pada Juli 2020 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan banyak yang dikorbankan saat belajar dari rumah. Namun Kemendikbud mengambil sikap tersebut karena kesehatan adalah yang paling utama. Tahun ajaran baru tidak berubah, tetap dimulai pada Juli 2020. Untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah itu dilarang ya. Dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, ujarnya. Dikutip dari siaran langsung YouTube Kemendikbud RI, Senin 15 Juli 2020. Yang di zona hijau, kami mempersilahkan pemerintah daerah melakukan pembelajaran tatap muka lanjutnya. Bagaimana sistemnya? Yang pertama, kabupaten atau kota tersebut harus zona hijau. Yang kedua, pemerintah daerah harus setuju. Yang ketiga, sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Jadi checklistnya harus terpenuhi semua ya. Kemudian yang keempat, orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka. Jadi kalau orang tua tidak setuju, tidak boleh dipaksa ya anak muridnya untuk sekolah. Nah, demikianlah tahap pertama untuk membuka sekolah, yaitu untuk level SMP dan SMA atau SMK sederajat. Jadi baru terbuka untuk SMP dan SMA ya. SD dan PAUD belum. Nah, tahap kedua level SD sudah boleh membuka sekolah setelah 2 bulan dibuka tahap pertama. Jadi setelah SMP dan SMA itu 2 bulan belajar, baru menyusul SD. Nah, tahap kedua, PAUD formal dan non formal boleh dibuka 2 bulan setelah dibukanya tahap kedua. Jadi setelah SD belajar 2 bulan, baru diikuti oleh PAUD formal dan non formal. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Sekolah yang melalui masa transisi hanya boleh dilakukan 50% murid dalam satu kelas untuk pendidikan dasar dan menengah. Jadi hanya 50% murid ya yang hadir dan dibagi 2. Jadi yang 50% mungkin waktunya lain, yang 50% lagi waktunya lain. Jadi tidak boleh 100% hadir
pada suatu saat bertemu dengan guru dalam proses belajar mengajar. Ia menambahkan kegiatan berkerumun di sekolah tetap tak dibolehkan. Aktivitas seperti kantin, olahraga belum dibolehkan saat masa transisi. Kemendikbud juga membuka dana BOS untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. BOP PAUD dan kesetaraan di masa kedaruratan COVID-19 juga bisa digunakan untuk mendukung kesiapan sekolah. Pembelajaran untuk perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring. Demi kesehatan, sampai saat ini di perguruan tinggi masih dilakukan secara online terangnya. Namun mahasiswa diperbolehkan datang ke kampus untuk kepentingan khusus untuk kelulusannya. Saat ini di bawah 90 kabupaten yang berzona hijau. Kalau Pemdanya setuju, diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka katanya. Saat zona hijau berubah kuning, jadi diulang lagi dari awal dengan belajar dari rumah. Imbuh Nadiem Makarim. Oke, semoga ketetapan ini dapat dijalankan oleh semua aktivitas pendidikan dan kita dukung pemerintah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan dunia kembali menjadi lebih baik lagi. Oke, semangatnya adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Salam membaca, datang jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.